Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam posisi baik-baik saja dan sehat-sehat semua. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai kita semua melewati hari demi hari, bulan demi bulan. Kita sudah ada di bulan yang ketujuh dari tahun ini. Mari kita menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun tidak mudah melewati hari demi hari, tetapi mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan menopang kehidupan kita. Berharap dan bersandarlah kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita akan teruskan renungan kita, yaitu Good News for Family sebagian yang kedua. Ya. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana prinsip dasar sebuah pernikahan Kristen, di mana diisi oleh dua orang yang sudah bertumbuh, dua orang yang sudah menjadi manusia baru, yang akhirnya menikah dan membentuk sebuah keluarga. Dan pada bagian yang kedua ini saya akan mengajak kita merenungkan, memikirkan mengenai tema pacaran. Mungkin bagi sebagian kita yang sudah menikah, ini sudah lewat masanya. Tapi saya percaya good news ini bisa menjadi good news buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat saudara-saudara kita yang lain. Sehingga mari kita sama-sama renungkan dan sebarkan kepada mereka. Pertanyaan yang sering muncul adalah, kapan kita boleh pacaran? Atau anak remaja sering bertanya, boleh nggak sih pacaran? Kalaupun boleh, kapan usianya? Gimana sih pacaran yang sehat? Apakah ada batas-batas pacaran? Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu banyak dijawab oleh dunia ini. Dijawab oleh begitu banyak film-film di dunia ini tentang orang-orang berpacaran. Dan begitu mengerikannya nilai-nilai yang mereka tanamkan dari dulu sampai sekarang. Tentang bagaimana seorang pria dan wanita itu berpacaran. Nah, jikalau firman Tuhan, orang-orang Kristen tidak mencari tahu kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh, maka dunia tidak akan memiliki good news. Bersyukur kepada Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Efesus 5 ayat 31 berkata seperti ini. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini berbicara mengenai relasi laki-laki dengan perempuan, relasi seorang laki-laki yang sudah menjadi manusia baru, kemudian dia meninggalkan ayahnya, dan dia bersatu dengan istrinya, yaitu seorang wanita yang sudah lahir baru juga, dan mereka keduanya menjadi satu daging. Saudara, menarik sekali kalau kita pikirkan mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Ya, saya bacakan Amsal 30 ayat 18 hingga 19. Demikian Amsal 30, 18, 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Saudara, ini unik sekali. Kenapa? Karena disebutkan di situ hal yang tidak bisa dimengerti, tidak boleh dimengerti atau mengherankan adalah salah satunya adalah jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kenapa demikian? Sudah dari dulu, saudara ya, penulis Amsal sudah merenungkan dan dia terheran-heran melihat jalannya seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kenapa, saudara? Kalau sekarang kita memahaminya sebagai sebuah hal yang karena men are from Mars, women are from Venus. Berbeda total, satu dari Mars, satu dari Venus. Dua orang yang berbeda gender, pasti berbeda perasaannya, berbeda pola pikirnya, berbeda nilai-nilai hidupnya, berbeda karakter, kebiasaan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga betul sekali kalau Amsal bilang, dia heran bagaimana seorang laki-laki bisa jalan dengan seorang gadis. Ya memang, itu hal-hal yang sangat mengherankan sebetulnya. Dan mari kita renungkan lagi lebih lanjut. Kalau begitu dua orang itu begitu rumit, begitu berbeda total, karena laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus, gitu ya. Lalu bagaimana? Apa itu pacaran kalau begitu? Nah, saudara di dalam Tuhan, mari kita kembali ke Efesus 5 ayat 31. Saya memberikan satu pemahaman begini. Pacaran adalah sebuah relasi yang intim antara seorang pria dan wanita menuju kepada jenjang pernikahan. Saudara, mari kita tanamkan ini kepada anak-anak kita. Ya, bahwa saat mereka bergumul mengenai pacaran, mereka harus sungguh-sungguh memahami bahwa itu relasi intim pria dan wanita menuju ke pernikahan. Jadi bukan sekedar main-main, bukan sekedar iseng-iseng, bukan sekedar ikuti tren saja. Tapi relasi yang intim pria wanita menuju ke jenjang pernikahan. Nah, prinsip pentingnya adalah seiman. Saudara, ini tidak boleh ditawar. Prinsip pentingnya adalah seiman. Saya bacakan 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?
Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Saudara, tidak bisa. Harus merupakan pasangan yang seimbang. Pasangan yang seiman. Nah, tidak mungkin gelap bersatu dengan terang. Itu prinsip yang sangat penting, yang tidak boleh ditawar-tawar. Saudara, mari kita renungkan sama-sama. Tanamkan ke anak-anak kita bahwa itu prinsip yang sangat penting mengenai seimannya pasangan antara pria dengan wanita. Mereka bukan cuma perlu seiman, saudara. Mereka perlu sama-sama new creation yang bertumbuh dalam anugerah Tuhan untuk menjadi serupa Kristus. Kadang-kadang bicara mengenai seiman saja itu susah untuk diukur, saudara ya. Apakah hanya karena dia berKTP Kristen, lalu si wanita berKTP Kristen, sudah jadi seiman, saudara? Belum tentu, saudara. Maka sebetulnya tuntutannya adalah harus dua orang yang sama-sama new creation. Kalau saudara ingin mendengarkan tema new creation, silakan lihat di channel YouTube saya. Saya sudah membahas panjang lebar mengenai tema new creation. Intinya adalah apa? Pasangan laki-laki dan perempuan sama-sama new creation, yang sama-sama bertumbuh dalam anugerah, dan akhirnya bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan mereka harus bersatu di dalam pernikahan yang kudus. Nah, saudara, tadi prinsip pentingnya sudah kita bahas, seiman. Saya akan men-sharingkan prosesnya. Saya mendapatkan ini dari insight dari pendeta Paul Gunadi. Ya, sangat menarik sekali, sangat baik sekali. Saya ingin bagikan kepada saudara sekalian, dan saudara boleh bagikan kepada anak-anak dan saudara yang lain. Saya perhatikan hal seperti ini. Prosesnya adalah gini. Lingkup mulai dari pertemanan. Ya, pertemanan. Kemudian masuk kepada relasi yang lebih akrab. Kemudian mulai mengamati lawan jenis dengan seksama. Kerohaniannya, karakternya, karirnya, dan sebagainya. Lalu bangun relasi lebih khusus. Sudah one on one. Doakan sama-sama. Ini yang sering remaja-remaja lewatkan, pemuda-pemuda lewatkan. Kemudian kita mendapatkan kedamaian jawaban dari Tuhan, maka mulailah relasi pacaran. Wah, kita akan berkata, wah itu sudah kuno sekali, itu zaman dulu punya, saudara. Tidak, saudara, itu satu hal yang tetap relevan. Kalau kita ingin membangun keluarga Kristen yang sungguh-sungguh, kita harus mensortir dari relasi yang lebih luas, sampai yang lebih akrab, mengamati lawan jenis, mendoakan, dan mulai dengan pacaran. Saudara, beberapa hal yang sangat penting, apa yang harus diperhatikan di dalam masa pacaran. Yang pertama adalah mengenai jaga batas, saudara. Jaga batas. Fisik, ya. Karena kenapa? Karena keintiman fisik bisa merusak keintiman emosi. Ya, jadi harus ada batasan fisiknya. Lalu jaga batas dari sisi waktu, saudara. Karena sometimes banyak orang-orang yang lupa waktu. Ya, pokoknya yang penting dengan pasangannya. Itu jadi hal yang sangat berbahaya. Tidak bisa menjaga batas. Yang kedua begini. Perhatikan relasinya si pasangan itu dengan keluarga mereka sendiri. Apakah si pasangan itu adalah orang yang peduli dengan keluarganya? Apakah mereka punya masalah dengan keluarganya? Misalnya di keluarga broken home. Apakah si pasangan adalah orang yang sedang berontak terhadap keluarganya dan mencari pelampiasan lewat pasangan yang lain? Nah, ini harus diperhatikan relasi dengan keluarga mereka sendiri. Yang ketiga, kita harus terbuka dan jangan ragu mengungkapkan pemikiran pribadi. Buka mata lebar-lebar. Jangan hanya nerima saja. Jangan hanya diam saja. Jangan hanya pasif saja. Harus terbuka. Berani ungkapkan pemikiran pribadi. Misalnya, ada sebuah konflik, si cowok atau si cewek tidak setuju. Maka ungkapkan pemikiran pribadi. Jangan hanya diam-diam saja. Akhirnya saatnya saudara-saudara diam-diam saja, saat menikah akan menjadi konflik yang lebih besar lagi. Yang berikutnya lagi, perhatikan relasi pasangan itu saat mereka misalnya marah. Bagaimana mereka marahnya? Saat mereka kecewa, bagaimana cara mereka melampiaskan kekecewaan mereka? So, sangat mengerikan kalau kita tahu ada seorang pasangan ataupun lawan jenis yang ternyata saat dia marah, dia bisa melukai diri. Saat dia kecewa, dia bisa membenturkan kepala ke tembok dan sebagainya. Sangat mengerikan sekali. Lalu yang berikutnya lagi apa? Perhatikan bagaimana cara mereka memperlakukan orang yang lebih rendah. Secara finansial, secara posisi. Apakah mereka memandang rendah orang-orang seperti itu? Apakah mereka menghina seperti itu? Lalu perhatikan juga apakah mereka bagaimana memandang keluarga kita. Mereka respect sama keluarga kita atau mereka menghina keluarga kita. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana sikap orang itu kepada teman-teman kita. Saudara, ini bagian-bagian penting yang harus diperhatikan saat kita atau saat anak-anak saudara ingin memulai sebuah relasi pacaran. Kemudian yang berikutnya lagi adalah penampilan fisik, saudara. Kita bisa disangkal, saudara. Kita perlu tanya sama diri kita masing-masing. Kita malu nggak sih kalau jalan bareng dia? Kita malu nggak sih kalau kita memperkenalkan dia kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita?
atau kita bangga dengan dia. Saudara, itu bukan hal yang sembarangan saja, tetapi hal yang sangat serius, saudara. Bayangkan jikalau saudara punya pacar, kemudian saudara malu mengajak dia kemana-mana, malu mengakui dia sebagai pacar saudara. Bagaimana nantinya pada saat saudara menikah? Jadi fisik juga harus diperhatikan. Fisik relatif, saudara. Tapi paling tidak patokannya adalah apakah engkau malu waktu jalan sama dia atau engkau bangga jalan sama dia. Oke? Yang berikutnya lagi adalah konfirmasi di dalam pacaran. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda, perhatikan hal ini. Waktu engkau ingin mendekatkan diri dengan lawan jenismu dan mulai melihat dengan seksama, yang pertama, berdoalah. Berdoalah secara pribadi. Berdoa bersama dengan pasangan itu. Minta konfirmasi dari Tuhan. Saudara, isi waktu relasi hubungan yang dekat itu dengan berdoa. Tuhan, apakah betul-betul wanita ini adalah calon teman hidup yang Tuhan berikan buat saya? Tuhan, apakah betul bahwa pria itu adalah calon suami saya? Doakan sungguh-sungguh, minta konfirmasi dari Tuhan. Yang kedua, minta konfirmasi dari teman dekat dan keluarga kita. Saudara, kadang-kadang orang bilang love is blind. Pokoknya gue udah suka sama dia, dia ganteng, dia cantik, gue gak peduli yang lain. Yang celakanya adalah karena dia kaya, gue mau sama dia. Celaka sekali, saudara. Padahal seluruh keluarga, teman-teman dekat kita semua sangat tidak menyetujui karena mereka melihat hal yang lebih penting daripada sekedar fisik saja. Jadi kita perlu konfirmasi dari teman dekat di keluarga yang kita percaya. Lalu yang ketiga, konfirmasi dari mana? Pertumbuhan relasi, saudara. Perhatikan begini. Waktu engkau dekat dengan pasanganmu, pacarmu, gitu ya, apakah makin bertumbuh relasimu dengan Tuhan? Apakah engkau makin mengasihi Tuhan? Apakah engkau makin mengasihi keluargamu? Atau engkau malah menarik diri dari keluargamu? Apakah ada pertumbuhan kepercayaan antara satu dengan yang lain? Apakah saling respect satu sama yang lain? Apakah saling mencintai satu sama yang lain? Nah, perhatian saudara, ini semua poin-poin penting yang kita harus ingatkan kepada anak-anak kita. Jikalau teman-teman remaja yang mendengar bagian ini, camkan baik-baik. Bukan sekedar main-main saja. Ini hal yang sangat serius. Saudara harus sungguh-sungguh berdoa, bergumul, minta konfirmasi daripada Tuhan. Saudara, sebagai penutup, mari kita ingatkan sekali lagi kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Pacaran adalah sebuah relasi antara seorang pria wanita yang adalah new creation. Hubungan yang eksklusif yang akhirnya akan menuju kepada sebuah pernikahan yang kudus. Nah, akibatnya apa? Karena eksklusif, pria dan wanita. Yang kedua, karena ini adalah bicara soal new creation, artinya bukan sekedar orang Kristen saja. Orang Kristen yang sudah lahir baru. Nah, pada waktu itu, dua orang yang lahir baru akhirnya mengikatkan diri di dalam pacaran. Maka mereka akan serius menggumulkan tahap berikutnya, yaitu tahap pernikahan. Saudaraku di dalam Tuhan, saya ingin mengakhiri renungan ini. Saya ingin memberikan sebuah notes kepada teman-teman semua, anak-anak muda, mungkin remaja-remaja, pelajar-pelajar, yang mulai mencari celah, mencari kesempatan untuk mencari pacar dan sebagainya. Dalam masa-masa pandemi ini akan jauh lebih sulit karena kita akan lebih terbatas secara pertemuan fisik. Tapi mari kita sama-sama kembali kepada firman Tuhan. Sebelum Anda siap berpacaran, sebelum kamu siap berpacaran, mari renungkan dulu, apakah saya seorang new creation? Atau engkau melihat seseorang lawan jenis, baik itu cowok atau cewek? Mari sama-sama cari pola yang sama, yaitu apa? Saya juga ingin memiliki hubungan dengan seorang yang sudah adalah new creation. Nah, dengan basic yang sama, gumulkan, doakan, cari pimpinan Tuhan, dan akhirnya kalau sudah matang pergumulan itu, silakan saudara-saudara berpacaran. Jadi bukan sekedar kapan boleh pacaran, usia berapa yang cocok buat pacaran, apakah sudah punya uang boleh. Tidak, bukan sekedar itu, saudara. Itu semua adalah urusan-urusan yang kita bisa nomor duakan. Tapi yang jauh lebih penting adalah engkau sebagai remaja Kristen, sebagai pemuda Kristen, yang sudah lahir baru, new creation, kau harus mencari pasangan yang sama, lawan jenis yang sudah new creation, yang sudah lahir baru, gumulkan sama-sama, doakan sama-sama untuk masuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu hubungan pacaran. Dan akhirnya saudara-saudara, ingat dalam relasi itu, engkau adalah relasi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga pastinya hubungan pacaran bukan hubungan yang sembarangan. Harus hubungan pacaran yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, kita akan teruskan lagi di dalam sesi minggu depan. Sampai di sini saya akan berhenti. Saya sangat rindu teman-teman sekalian. Boleh sharingkan ini kepada banyak sekali remaja-remaja Kristen yang lain. Di luar sana banyak orang-orang yang sudah lari daripada
jalur yang sebenarnya. Karena begitu banyak film-film yang mengajarkan hal yang tidak bertanggung jawab, mari kita siarkan ini. Berikan kabar baik ini, good news ini bagi mereka. Dan kiranya ini menjadi sebuah berkat juga buat mereka dalam mengisi masa muda mereka, mempersiapkan hubungan mereka lebih lanjut. Tuhan memberkati kita sekalian.